Adil Kak Talino bacuramin Kak Saruga bas ingat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Prakusawina. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya sudah menempuh semester 6 dan saya mengambil jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang senam Zumba. Nah, presentasi saya ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Pengembangan Ekstrakurikuler Olahraga Sekolah. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama adalah sejarah senam Zumba. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa sejarah senam Zumba ini dia adalah salah satu program kebugaran tari yang diciptakan oleh penari Kolombia, dan dia juga seorang koreografer Alberto Beto Perez pada tahun 1990-an. Nah, jadi senam Zumba ini dia adalah sebuah program latihan tari Latin yang terinspirasi sangat luas dan sekarang ini sudah menyebar ke beberapa negara yang sangat popularitasnya itu telah berkembang pesat. Nah, di sini ada profil dari penemu senam Zumba, yaitu Alberto Beto Perez. Nah, bisa dilihat di sini adalah dia ini adalah berasal dari Kolombia, Amerika Selatan. Dan senam Zumba ini, seperti yang kita jelaskan tadi, dia sudah berkembang dengan sangat pesat ke seluruh belahan dunia. Nah, jadi kata Zumba ini, dia berasal dari bahasa Kolombia yang biasa disebut dengan zum-zum, yang artinya adalah gerak cepat. Di sini di sebelah kanan adalah gambar Alberto Beto Perez. Yang selanjutnya itu adalah pengertian senam Zumba. Nah, jadi senam Zumba ini dia adalah latihan fisik yang memadukan kombinasi tari salsa dan gerakan aerobik. Jadi tujuannya ini adalah untuk mendapatkan kesenangan di setiap orangnya. Nah, jadi dalam senam Zumba ini dia tidak mempunyai gerakan khusus. Karena senam Zumba lebih terfokus pada gerakan seluruh anggota badan yang mengikuti irama musik. Nah, jadi dapat disimpulkan, senam Zumba ini dia adalah gerakan sebuah tarian yang menggunakan irama musik. Nah, nanti dengan irama musik itu, kita akan menggerakkan seluruh tubuh kita sesuai dengan irama. Yang selanjutnya itu adalah manfaat senam Zumba. Nah, di sini adalah membakar kalori. Nah, jadi dengan senam Zumba ini kita dapat memanfaatkannya untuk membakar kalori. Jika kalori kita berlebihan di dalam tubuh, maka karena adanya gerakan tubuh yang sangat tinggi, itu dapat membakar beberapa kalori yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua itu adalah memperbaiki postur tubuh. Nah, senam Zumba ini biasanya banyak orang yang menggunakannya untuk program diet bagi orang yang gemuk. Jadi, bagi orang yang mempunyai kelebihan berat badan, dia akan sering berolahraga senam, karena dengan senam Zumba ini kan dia banyak bergerak dan mempunyai intensitas yang tinggi. Kayak gitu. Dan nantinya karena kelamaan menggunakan senam Zumba ini, dia dapat memperbaiki tubuh kita agar tubuh tersebut dapat ideal. Nah, yang selanjutnya itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, manfaat senam Zumba ini dapat dijadikan untuk kita menuangkan apa yang kita kurang disampaikan kepada orang lain. Jadi, semisalnya kita mempunyai imajinasi atau mempunyai gerakan yang tidak tersampaikan, atau mempunyai semangat yang tidak dapat ditampilkan pada orang lain. Nah, jadi dengan senam Zumba ini kita dapat
meningkatkan kepercayaan diri kita agar lebih tinggi seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah menghilangkan anxiety. Yang kelima itu full body workout. Nah, maksudnya di sini, full body workout ini dia adalah semua body kita itu bergerak. Nah, makanya senam Zumba ini dia dapat memperbaiki postur tubuh dan membakar kalori. Karena dia tidak hanya punya satu bukan hanya beberapa gerakan yang dapat dimanfaatkan dalam tubuh, tetapi semua tubuh itu yang dapat bergerak nantinya. Yang selanjutnya itu adalah customizable. Yang ketujuh itu meningkatkan koordinasi. Maksud dalam meningkatkan koordinasi ini adalah semua tubuh kita itu kan bergerak tuh kan. Jadi beberapa tubuh itu dari tangan, dari kaki, dari kepala, dari beberapa paha, otot, itu yang akan bergerak nantinya. Nah, jadi tubuh itu akan memiliki atau mempunyai tingkat koordinasi yang baik. Lama-kelamaan dari awal yang kita tidak bisa mengkoordinasikan tubuh kita, lama-lama kita akan bisa mengkoordinasikan tubuh kita tersebut. Yang terakhir itu adalah menjaga kadar gula darah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kelebihan kadar gula darah itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, makanya dengan adanya senam Zumba ini nantinya dapat dibutuhkan dalam mengurangi kadar gula darah tersebut karena banyaknya gerak dalam tubuh kita. Di sini ada beberapa jenis senam Zumba. Yang pertama itu adalah Zumba Gold. Nah, Zumba Gold ini dia merupakan program dansa kebugaran low impact yang dirancang khusus bagi lansia yang aktif, pemula, dan orang dengan keterbatasan fisik. Nah, jadi untuk beberapa orang yang punya keterbatasan fisik seperti lansia kan mempunyai umur yang lebih tinggi. Maksudnya umur yang sudah tua yang mempunyai kekuatan tubuh yang sudah melemah kayak gitu kan. Jadi dengan adanya Zumba Gold ini, lansia, keterbatasan fisik, pemula itu diarahkan untuk mempunyai program latihan yang terkhusus. Karena karena Zumba Gold ini dia mempunyai latihan yang dasar, yang tidak berlebihan seperti Zumba yang lainnya. Yang selanjutnya itu Zumba Step. Seperti yang kita ketahui bahwa step itu adalah langkah. Nah, Zumba Step ini dia memanfaatkan beberapa gerakan langkah dari aerobik. Nah, nantinya program ini dia menawarkan beberapa latihan kardio yang lengkap, sementara mengincar bagian tubuh seperti pinggul dan paha untuk membentuk tubuh ke bagian bawah sambil memperkuat otot dan membantu keseimbangan dan koordinasi. Nah, Zumba Step ini dia adalah menggerakkan semua tubuh kita agar bergerak dengan tujuan membentuk pinggul dan paha dan tubuh bawah sambil memperkuat otot dan membantu keseimbangan dan koordinasi. Yang selanjutnya itu adalah Zumba Toning. Nah, Zumba Toning ini dia adalah salah satu jenis Zumba yang menggabungkan gerakannya dengan strength training menggunakan dumbbell pada saat latihan. Nah, jadi Zumba Toning ini dia menggunakan beberapa alat untuk mendukung kegiatan Zumba. Yang selanjutnya itu adalah Aqua Zumba. Aqua Zumba ini dia berada di air. Dengan adanya tekanan air, itu membuat gerakan lebih menantang, sehingga akan membakar kalori sebanyak-banyaknya dan membentuk otot. Nah, biasanya Aqua Zumba ini dia digunakan pada sebuah pesta kolam renang. Kayak gitu. Nah, Aqua Zumba ini dia adalah latihan akuatik yang aman dan berenergi tinggi. Nah, jadi yang seperti yang kita jelaskan dari awal pada manfaat yang mengurangi kalori atau membentuk tubuh agar tubuh itu lebih ideal, kita dapat menggunakan Aqua Zumba.
Yang selanjutnya itu adalah Zumba Kids. Nah, Zumba Kids ini dia diperuntukkan untuk anak-anak. Karena Zumba Kids ini dia konsep dan gerakannya sama dengan Zumba pada umumnya. Biasanya pada Zumba Kids ini dia mempunyai gerakan pengulangan. Contohnya 3x8 atau 4x8. Zumba Kids ini dia juga hampir sama dengan Zumba lainnya. Dia menggunakan musik Latin dan teknik olahraga yang sama. Yang selanjutnya itu adalah Zumba Kids GR. Jadi kelas Zumba Kids GR ini dia adalah pesta dansa yang dikemas dengan rutinitas ramah anak. Nah, jadi Zumba Kids ini diperuntukkan untuk anak-anak. Karena dalam Zumba Kids ini, dia langkah-langkahnya menambahkan beberapa permainan, kegiatan, dan eksplorasi budaya ke dalam struktur kelas. Membantu mengembangkan gaya hidup sehat, dan menggabungkan kebugaran sebagai bagian alami dari kehidupan anak. Nah, bisa dibilang Zumba Kids GR ini, dia ditujukan agar anak-anak itu tidak merasa bosan kayak gitu. Karena di dalam sebuah gerakan tersebut dia menambahkan beberapa permainan dan kegiatan yang sekira bisa didukung untuk anak-anak dengan mengeksplorasi budaya ke dalam struktur kelas. Di sini ada contoh Zumba step yang menggunakan tubuh itu semuanya bergerak dan punya beberapa pengulangan. Jadi kita bisa melihat di sini dan sambil belajar. Nah, itu tadi adalah contoh singkat dari senam Zumba. Jadi, itu tadi adalah presentasi dari saya, penjelasan tentang senam Zumba. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dari penjelasan saya kurang lengkap dan masih ada beberapa kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, bahas sengat Kak Jubata. Salam olahraga.